Anda bicara hukum, makanya hukumnya selagi Anda dulu laki-laki, terlahir dengan nama laki-laki, ya itulah Anda. Sekarang biarpun berubah menjadi siapa saja, ya tetap Anda laki-laki. Kalau meninggal dirawat seperti laki-laki, warisnya Anda laki-laki, seperti itu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wasiat Dorce Gamalama yang ingin dimakamkan sebagai perempuan memantik kontroversi. Gus Miftah pun ikut menanggapi hal ini. Gus Miftah mengatakan bahwa wasiat Dorce Gamalama yang ingin dimakamkan sebagai perempuan sangat menyalahi kodrat. Di lain hal, keinginannya ini bertentangan dengan fikih. Secara fikih, Dorce kodratnya tetap sebagai laki-laki. Bila Dorce meninggal, seharusnya pemakaman dilakukan sesuai kodratnya. Seyogyanya dimakamkan dalam keadaan laki-laki. Kembali pada kodratnya, katanya. Setelah viral video Dorce ingin dimandikan jenazahnya sebagai perempuan, maka sontak hal tersebut menjadi buah pembicaraan di mana-mana. Maklum Dorce seorang artis yang cukup terkenal. Sebagaimana diketahui, Dorce terlahir sebagai seorang yang berkelamin laki-laki, namun dalam perjalanan hidupnya ia merubah kelaminnya menjadi seorang wanita, sehingga ia berpakaian dan berperilaku sebagaimana layaknya seorang wanita. Akhir-akhir ini Dorce dalam keadaan sakit dan banyaklah orang yang memperbincangkan soal cara pengurusan jenazahnya, apakah diurus secara laki-laki ataupun perempuan, sebab dalam Islam dua hal tersebut sangatlah berbeda. Dorce sendiri pernah berwasiat bahwa dia ingin dimandikan jenazahnya secara perempuan. Menanggapi wasiat tersebut banyak orang-orang Islam yang bertanya kepada ulama, ustadz, diantaranya kepada Buya Yahya, Gus Miftah dan satu lagi kepada Ustadz Jel Fatullah. Pada kesempatan ini pertanyaan yang saya ingin menjawab pertanyaan tentang hukum perkara Dorce Gamalama. Namoko alat gitu. Ya, inyo orang Solo, Salayo, bukan orang Pariaman. Catatan tuh. Majelis Ulama menjawab, dia diselenggarakan jenazahnya seperti laki-laki. Para ulama menjawab seperti itu. Maka kita akan berikan jawaban yang pertama sesuai fatwa Al-Azhar yang operasi kelamin bukan karena khunsa. Khunsa adalah orang yang dilahirkan dengan dua kelamin. Dua kelamin. Maka masalahnya pada masalah fisik. Maka nanti diberikan keputusan hasil kajian dokter psikologi dan dokter biasa, dokter ahli fisik dan ahli psikolog. Maka berdasarkan itu dipilihlah kelamin, kemana kecenderungan dia. Nah, kalau dia lebih cenderung pada laki-laki, maka ditetapkan hukumnya laki-laki. Maka boleh dioperasi kelamin indikasi perempuan. Ada tuh Ustaz? Ada. Nah, bisa terjadi, kalau nggak mungkin ada dari pembicaraan sejak dulu. Tetapi sidang jemaah, setiap orang yang lahir dengan satu kelamin, Allah telah pilihkan kelaminnya. Allah yang telah menciptakannya, mengamanahkan dirinya kepada dia, maka dia hukumnya sesuai dengan kelaminnya. Apabila dilakukan operasi disebabkan oleh syahwat syaitaniyah, tidak ada dasar kebenaran, hanya yaitu perkara-perkara psikologi, itu disebabkan kesalahan lingkungan, ada syahwat yang mempengaruhinya. Maka sebagaimana rahmat Allah, oh tidak mungkin, memang dia itu perempuan pakai jasa laki-laki, buktinya dia cenderung pada laki-laki. Kalau masalah psikologi ini mesti dirawat psikologi itu. Kesalahan psikologi, jangankan laki-laki ingin jadi perempuan, ada juga yang tetap laki-laki, doyannya laki-laki.
Ya nah, nan siko punah bentuknya, ala hitam, baju rawe, susu kasa. Nah, naksir laki-laki gini tuh, ala bapanau, ala punah sama punah bisa naksir. Ya nah, sidang yang rahmat Allah itu perkara apa? Gangguan iblis. Nah, itu tidak bisa dijadikan pijakan kebenaran. Itu kebatilan, itu kesalahan, itu maksiat, itu pelanggaran. Maka sidang jemaah hukumnya tetap laki-laki. Terus kalau dia nanti meninggal dunia, bagaimana penyelenggaraannya? Apakah diselenggarakan oleh laki-laki atau perempuan? Sidang jemaah kalau diselenggarakan oleh laki-laki, zohir fisiknya perempuan. Ini akan mengganggu jiwa penyelenggara jenazah. Nah, tukang mandian kok, jangan laki-laki berjasad perempuan, laki-laki berjasad laki-laki, atau laki-laki yang terpengaruh. Apalagi laki-laki berjasad perempuan, maka timbul masalah, akan memudaratkan, akan timbul kerusakan. Ini harus dahulukan darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Kalau diselenggarakan oleh wanita, dimandikan oleh wanita, jasadnya memang perempuan, tapi tadi hukumnya laki-laki. Ya nah, hukumnya laki-laki. Kita tidak bisa bantah bahwasanya, mohon maaf ini, Dorce itu sifat laki-lakinya masih nampak. Masih nampak. Kalau dia nyanyi sudah sekian lama, keluar suruh kasar, nyu mengamuk-ngamuk nyu sambung-sambung saya nyanyi kembali lagi. Ya nah, itu karakter dia nyanyi kan? Itu sifat laki-laki, sifat pembosan itu laki-laki. Cina, jadi sebagaimana rahmat Allah nggak hilang sifat laki-lakinya. Jadi sebagaimana rahmat Allah, maka solusi pertama dalam sebagian mazhab mengatakan namanya mukhannas dalam istilah Arab. Yang mukhannas itu pertamanya dimandikan oleh keluarganya, terlepas dari hukum dia laki-laki atau perempuan, dimandikan oleh keluarganya, oleh mahramnya. Bagaimana mahramnya? Dia tidak punya anak, dia tidak punya, tapi dia punya saudara. Dia punya saudara, saudara kandungnya atau saudara anak saudaranya yang mahram-mahramnya. Ya, sidang kepada rahmat Allah, maka solusinya untuk Dorce, jawaban dari kita, maka dimandikan jenazahnya oleh karib kerabatnya. Kedua, tidak boleh membuka fitnah. Terus apakah disolatkan? Tetap disolatkan. Umumnya ulama mengatakan dia ahlul maksiyah. Kalau dia tidak bertobat, dia ahlul maksiyah. Ahlul maksiyah disolatkan, diselenggarakan baik-baik. Serahkan usahanya pada Allah. Maka sidang kepada rahmat Allah. Tetapi jika seandainya tidak ada karib kerabatnya, tidak ada keluarganya, maka saya berpendapat yang memandikannya kaum wanita. Itu lebih aman ketimbang kaum pria. Tetapi sidang jemaah ada dua mazhab mengatakan tutup auratnya tanpa dilihat auratnya. Ketentuan lagi dalam memandikannya, mohon maaf ini, posisi penting pada auratnya itu ditutup, tidak boleh dilihat. Bisa tembak-tembak sejuai dia di balik kain, dia rajin menembak barasiah YouTube. Ya, sidang jemaah rahmati Allah, jadi dimandikan oleh laki-laki. Kalau laki-laki ada persoalan buah dadanya, ini mohon maaf ini fikir terang. Tahu sidang jemaah ada yang bertanya, apakah orang mukhannas auratnya harus ditutup? Tadi saudara yang tanya, dia kan hukumnya laki-laki, tapi apakah auratnya harus ditutup seperti perempuan? Iya, karena ilat dari perintah menurut
menutup aurat itu supaya tidak memancing syahwat orang lain. Nah, orang-orang seperti itu fisiknya sudah dirubah, fisiknya bisa memancing syahwat laki-laki, maka itu mesti dihindari. Maka kalau seandainya dia bisa mempengaruhi syahwat laki-laki yang memandikannya, lebih aman perempuan karena fisiknya sudah fisik perempuan. Tetapi sedemikian rahmati Allah, kalau mesti laki-laki yang memandikan, maka tutup aurat-aurat pentingnya. Itulah pilihan-pilihan terhadap fikih memandikan mukhannas, yaitu orang-orang yang menukar untuk melakukan operasi kelamin. Tapi sedang jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang terjebak seperti ini, dia berada pada dosa besar. Dia mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdosa besar, al-kabair, mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.